Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Aini Putri dengan NIM 0704211010 dari kelas Biologi 1 2021. Saya akan membawakan materi dengan judul Organogenesis pada turunan endodem, perkembangan gastrointestinal pada mata kuliah Perkembangan Hewan dengan dosen pengampu Ibu Sukria MSc. Seperti yang diketahui, menurut buku Campbell yang menyatakan bahwa turunan endodem antara lain epitel saluran pencernaan dan organ yang berasosiasi pada saluran pencernaan, respirasi, kemudian ekskresi, serta reproduksi dan kelenjar timus, tiroid, dan paratiroid. Endodem merupakan tabung yang memanjang ke seluruh tubuh atau saluran pencernaan. Dari tabung ini akan berbentuk beberapa tunas atau kantung yang nantinya akan membentuk hati, kantung empedu, dan pankreas. Saluran pernafasan juga terbentuk dari tabung saluran pencernaan ini. Saluran pencernaan sendiri akan terbagi ruang bersama saluran pernafasan yang biasa kita sebut dengan faring. Secara sederhana, diawali dari primitive gut, kemudian mengalami penarikan atau pelipatan menuju ke arah embrio dan meluas dari ujung anterior dan posterior, sehingga akan terbentuk foregut, midgut, dan hindgut. Gastrointestinal merupakan organ pencernaan atau sistem pencernaan. Saluran cerna primitif dibentuk oleh menyatunya bagian kantung kuning telur atau yolk sac dalam embrio selama pelipatan kraniokaudal dan pelipatan lateral. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Secara embriologis, lapisan epitel dan kelenjar mukosa berasal dari endodem, sedangkan komponen lain berasal dari mesodom visceral. Saluran cerna merupakan organ utama yang berasal dari lapisan germinativum endodem. Lapisan ini melapisi permukaan ventral mudigah dan kemudian membentuk atap yolk sac. Namun, dengan terbentuknya dan tumbuhnya vesikel-vesikel otak, diskus embrional mulai mengembung ke dalam rongga amnion dan melipat secara sefalokaudal. Bisa dilihat, untuk lapisan ektodem berwarna biru, endodem berwarna kuning, dan mesodem berwarna merah yang kemudian mengalami pelipatan. Pelipatan ini paling jelas terjadi pada daerah pelipatan kepala dan ekor. Akibat pelipatan sefalokaudal, semakin banyak bagian rongga yang dilapisi endodem yang masuk ke dalam tubuh mudigah. Perhatikan secara seksama. Ini jika dilihat secara vertikal pada bagian tengah dari pelipatan embrio. Dalam usaha pembentukan tubuh yang definitif melalui gerak pelipatan embrio, endodem berputar ke arah ventromedial dan menutup bagian ventral rongga usus. Hubungan dengan kantung kuning telur tetap ada, tetapi hanya melalui pusat dalam bentuk saluran kantung kuning telur, ductus omphaliontericus, dan ductus vitellinus. Di bagian anterior endodem akan membentuk foregut atau usus depan, pada bagian ekor membentuk hindgut atau usus belakang, dan bagian antara usus depan dan usus belakang disebut dengan midgut atau usus tengah. Nah, perkembangan pada bagian anterior. Bagian foregut nantinya akan menerus hingga menembus bagian ektodem. Awalnya, bagian ektodem itu tersumbat, di mana disebut dengan lempeng oral. Namun, setelah berkembang, stomedum nanti akan pecah, sehingga akan menciptakan pembukaan mulut saluran pencernaan. Permukaan itu sendiri nanti akan dilapisi oleh sel ektodem. Secara sederhana, pada bagian ini awalnya tersumbat oleh ektodem, namun setelah berkembang, lama-kelamaan akan pecah dan terjadi pembukaan mulut. Pada bagian foregut
akan mengalami pengerutan untuk membentuk kerongkongan. Kemudian selanjutnya akan diikuti secara berurutan oleh turunannya. Nah, terdapat sel-sel endodermal yang hanya menghasilkan lapisan tabung pencernaan dan kelenjar-kelenjarnya. Sel mesenkim akan mengelilingi tabung untuk otot-otot peristaltik. Nah, otot-otot ini yang akan menginduksi pergerakan pada bagian foregut. Pada bagian usus depan terbentuk bakal esofagus, lambung, hati, dan kantung empedu serta duodenum. Esofagus. Tahapan perkembangan divertikulum, respiratorium, dan esofagus melalui pembentukan sekat pada usus depan. Berbatasan dengan faring divertikulum ini akan berangsur-angsur terpisah dari bagian dorsal usus. Dorsal usus depan melalui septum esophagotrachealis. Dengan cara ini, usus depan terbagi menjadi primordium pernafasan trakea di bagian ventral dan esofagus. Di bagian dorsal ini, lipatan tracheoesophageal yang berfusi membentuk septum tracheoesophagus. Pada mulanya, esofagus tersebut pendek, tetapi karena jantung dan paru-paru bergerak turun, bagian ini memanjang dengan cepat. Selama perkembangannya, lapisan endodermal esofagus berkembang biak dengan cara cepat dan melenyapkan lumen. Kemudian terjadi rekanalisasi pun terbentuk. Lapisan otot dibentuk oleh mesenkim di sekitarnya, bercorak serat lintang pada 2/3 bagian atas dan dipersarafi oleh nervus vagus. Lapisan otot di bagian bawah 1/3 bawah adalah otot polos dan dipersarafi oleh plexus splagnicus. Lambung. Lambung akan tampak sebagai suatu pelebaran usus depan berbentuk fusiformis pada perkembangan minggu keempat. Pada minggu-minggu berikutnya, bentuk dan kedudukannya banyak berubah akibat perbedaan kecepatan pertumbuhan pada berbagai bagian di dindingnya dan perubahan kedudukan alat-alat di sekitarnya. Perubahan kedudukan lambung yaitu lambung akan berputar mengelilingi sebuah sumbu panjang dan sumbu anteroposterior. Ini adalah bentuk lambung jika dilihat dari sisi kanan. Terdapat 4 arah yaitu kanan dan kiri, kranial, dan kaudal. Pada sumbu panjang lambung melakukan perputaran sekitar 90 derajat dengan searah sejarum jam, sehingga sisi kirinya menghadap ke depan dan sisi kanannya menghadap ke belakang. Oleh karena itu, menyebabkan pertukaran persarafan nervus vagus, yaitu nervus vagus pada bagian kiri yang pada awalnya mempersarafi sisi kiri lambung, sekarang mempersarafi dinding depan. Demikian pula pada nervus vagus kanan mempersarafi dinding belakang. Selama perputaran ini terjadi, bagian dinding lambung yang aslinya di bagian belakang tumbuh lebih cepat daripada bagian depan, dan hal ini menghasilkan pembentukan kurvatura major dan minor. Ujung sefalik dan kaudal lambung pada mulanya terletak di garis tengah, tetapi pada pertumbuhan selanjutnya, lambung berputar mengelilingi sumbu anteroposterior, sehingga pada bagian kaudal atau pada bagian pilorus bergerak ke kanan ke atas dan bagian sebalik atau kardia ke kiri dan sedikit ke bawah. Dengan demikian, lambung mencapai kedudukannya yang terakhir dan sumbu panjangnya berjalan dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, kita lihat pada bagian perkembangan hati. Primordium hati tampak pada pertengahan minggu ketiga sebagai pertumbuhan epitel endodem pada ujung distal depan.
Pertumbuhan ini dikenal sebagai divertikulum hepatis, terbentuk dari sel-sel yang berproliferasi dengan cepat dan menembus septum transversum, yaitu lempeng mesodem antara rongga perikardium dan tangkai kantung kuning telur. Sementara sel hati terus menembus septum transversum, di mana hubungan antara divertikulum hepatik dan usus depan menyempit, sehingga membentuk saluran empedu. Sebuah tonjolan kecil ke arah ventral terbentuk dari saluran empedu ini, dan pertumbuhan ini menghasilkan kantung empedu dan ductus cysticus. Pada perkembangan selanjutnya, epitel korda hati saling berbelit dengan vena vitellina dan vena umbilicalis membentuk sinusoid pada hati. Korda hati akan berdiferensiasi menjadi parenkim dan membentuk jaringan yang melapisi ductus biliaris, sel-sel homopoietik, sel kopalir, dan sel-sel jaringan penyambung berasal dari mesodem septum transversum. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan pankreas. Pankreas dibentuk oleh dua tunas yang berasal dari lapisan endodem duodenum. Tunas pankreas dorsal terletak di dalam mesenterium dorsal. Tunas pankreas ventral terletak di dekat ductus colecdochus. Tunas ventral membentuk processus usinatus, dan bagian bawah kaput pankreas, bagian kelenjar lainnya berasal dari tunas dorsal. Ductus pancreaticus mayor terbentuk dari bagian distal saluran pankreas dorsal dan seluruh saluran pankreas ventral. Bagian proksimal saluran pankreas dorsal menutup atau tetap dipertahankan sebagai saluran kecil, yaitu ductus pancreaticus accessorius atau santonin. Lihat, pada mulanya tunas pankreas ventral terletak dekat hati dengan tunas hati. Lalu kemudian mereka bergerak ke posterior mengelilingi duodenum menuju tunas pankreas dorsal yang kemudian menyatu dan menjadi kepala serta ujung pankreas. Setelah itu, terbentuklah pankreas utuh dengan bagian kepala pankreas, saluran pankreas utama, dorsal mesenterium tubuh dari pankreas, dan ekor pankreas. Nah, selanjutnya untuk pembentukan kantung empedu merupakan hasil percabangan dari bagian hepatic duct. Pankreas berkembang dari perpaduan kuncup dorsal dan kuncup ventral, sehingga setelah perkembangan kedua pankreas tersebut akan menyatu. Selanjutnya, perkembangan duodenum. Nah, seiringnya berkembangnya pankreas, duodenum juga akan berkembang. Bagian saluran usus ini dibentuk dari bagian akhir usus depan dan bagian sefali usus tengah. Titik pertemuan kedua bagian ini terletak tepat di sebelah distal pangkal tunas hati. Ketika lambung berputar, duodenum mengambil bentuk lengkung seperti huruf C, kemudian memutar ke arah kanan. Perputaran ini bersama-sama dengan tumbuhnya kaput pankreas menyebabkan duodenum membelok dari posisi tengahnya yang semula ke arah sisi kiri rongga abdomen. Duodenum dan kaput pankreas ditekan ke dinding dorsal badan dan kemudian di permukaan kanan. Mesendium dorsal menyatu dengan peritoneum yang ada di dekatnya. Kedua lapisan tersebut selanjutnya menghilang dan duodenum serta kaput pankreas menjadi terfiksasi di posisi retroperitoneal. Nah, itu tadi perkembangan pada bagian usus depan. Selanjutnya, perkembangan usus tengah, yaitu midgut, ditandai dengan pemanjangan usus yang cepat dan mesenteriumnya.
sehingga terbentuk gelung usus primer. Perkembangan lengkung usus primer ditandai dengan pemanjangan yang cepat, khususnya pada bagian sefalik. Gerakan herniation dengan rotasi sekitar 90%, di mana pertumbuhan dan perluasan hati yang cepat mengakibatkan rongga abdomen untuk sementara menjadi terlalu kecil ketika untuk menampung seluruh lengkung usus, sehingga lengkung usus ini masuk ke rongga ekstraembrional melalui tali pusat selama minggu ke-6 perkembangan, yang dinamakan herniasi umbilikalis fisiologis. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan panjangnya lengkung usus primer berputar mengelilingi sumbu yang dibentuk oleh arteri mesenterika superior. Bila dilihat dari depan, perputaran ini berlawanan dengan arah jarum jam. Retraction dengan rotasi sekitar 180 derajat dan total besarnya 270 derajat ketika selesai. Ini adalah lengkung usus primer. Di bagian puncak, lengkung usus primer terbentuk vitelline duct yang berupa saluran sempit menghubungkan usus halus dengan yolk sac atau kantung kuning telur. Bagian sefalik juga akan berkembang menjadi distal duodenum, jejunum, dan ilenium. Nah, itu tadi perkembangan usus tengah atau midgut. Selanjutnya, pada bagian perkembangan usus belakang atau hindgut. Usus belakang membentuk 1/3 distal colon transversum, colon descendens, sigmoid, rectum, dan bagian atas kanal lisani. Endodem usus belakang ini juga membentuk lapisan dalam kandung kemih dan uretra. Secara embriologis, sel kolomnar sederhana yang melapisi derivat usus belakang yang berperan dalam penyerapan atau sel goblet, disebut juga dengan sel piala, dan sel enteroendokrin yang merupakan bagian dari kelenjar usus berasal dari endodem. Sel goblet berfungsi mensekresikan muskus untuk melumasi dan melindungi pada permukaan usus. Setelah selesai, akhirnya terbentuklah bagian-bagian usus yang sudah terspesialisasi seperti ini, di mana usus besar akan masuk ke bagian kloaka, kemudian bagian septum urorektal yang dibentuk oleh penyatuan mesodem berfungsi untuk menutupi atau memisahkan bagian usus besar dengan bagian alantois, kemudian akan bergerak menuju membran alantois. Jadi terpisah nih dari bagian usus besar dan bagian alantois yang akan menjadi saluran urin. Bagian tertutup ini akan terpecah, kemudian akan menciptakan lubang anus ataupun kloaka. Selanjutnya, kanalis analis itu sendiri berasal dari bagian endodem atau bagian kranial, dan pada bagian ektodem juga ada pada bagian kaudal. Bagian kaudal dibentuk melalui inavigasi dari ektodem di sekitar proktodem. Suplai vaskular ke kanalis analis mencerminkan asalnya yang berbeda. Oleh sebab itu, pada bagian kranial disuplai oleh arteri rectalis superior dari arteri mesenterika inferior, yaitu arteri usus belakang. Sedangkan bagian kaudal disuplai oleh arteri inferior, cabang dari arteri pudenda internin. Nah, setelah dijelaskan tadi, saluran pencernaan akan berkembang menjadi lambung, pankreas, hati, dan lain-lain, serta turunannya juga akan berkembang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa mereka bisa berkembang secara terspesialisasi? Bagaimana cara saluran pencernaan ini dapat terspesialisasi menjadi bagian-bagian yang berbeda? Hal ini dikarenakan adanya perpaduan interaksi sinyal
sehingga terjadinya proses diferensiasi. Spesifikasi diawali oleh faktor-faktor transkripsi yang diekspresikan di berbagai regio tabung usus, di mana terdapat gen XOX2 yang menginduksi esofagus dan lambung, PDX1 menentukan duodenum, dan CDX-C menentukan usus halus, CDX-A menentukan usus besar dan rektum. Sehingga karena ekspresi gen tadi dapat terspesialisasi karena menginduksi sinyal untuk pembentukan yang berbeda juga. Baiklah, berikut tadi penjelasan saya tentang pembentukan dan perkembangan pada gastrointestinal. Saya harap penjelasannya dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih telah menonton video penjelasan saya hingga akhir. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.